Di video kali ini saya akan membahas yaitu rumus sum if di Microsoft Excel. Mulai dari penggunaan rumus sum if, dan juga sum if else. Ya, dimulai dari pembahasan apa itu rumus sum, bagaimana sintaknya, begitupun untuk rumus sum if dan juga sintak dari sum if tersebut, dan juga yang terakhir rumus sum if else, kan, dan juga sintaknya. Begitupun nanti bagaimana menyelesaikan data penjualan handphone di Microsoft Excel dengan menggunakan rumus tersebut. Selamat berjumpa kembali di channel Andriat Rio. Pada video kali ini saya akan membahas tentang rumus sum if di Microsoft Excel. Nanti untuk video pembahasan kali ini, yang pertama saya bahas tentang rumus sum, yang kedua adalah sum if, dan yang ketiga, yang terakhir adalah sum if else. Baik, kita langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu untuk rumus sum. Sum ini berfungsi untuk menghitung jumlah total data sel ataupun rank yang disorot tanpa melakukan pengujian. Jadi ini akan menghitung total data tanpa menguji kondisi data yang akan dijumlahkan. Oke. Untuk rumus ataupun sintak dari sum adalah sama dengan sum kurung buka sel 1, angka 1 ataupun rank 1. Jadi hanya seperti itu untuk rumus sum. Oke, kita akan coba saja langsung untuk pembahasannya di Microsoft Excel. Di sini saya sudah memiliki data penjualan handphone ya, untuk masing-masing sales di masing-masing toko, dan sales tersebut juga ada status daripada salesnya senior, kontrak, ataupun junior. Dari mulai minggu ke-1 itu dilihat dari jumlah unit yang terjual dan juga total jumlah rupiah yang terjual dari unit tersebut. Ya, ada minggu ke-1, minggu kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di sini contoh misalnya nomor 1 itu adalah yang ditanyakan total unit terjual, total harga terjual, total unit dan harga terjual per minggu untuk seluruh sales. Nah, berarti di sini kita hanya menggunakan yaitu rumus sum saja. Oke, contoh untuk yang ini berarti untuk total unit terjual per minggu, ya, ini berarti kita tinggal menggunakan rumus sum dengan cara sama dengan sum kurung buka, lalu kita blok range-nya dari mulai sel sel E5 sampai dengan sel E14. Kurung tutup, enter. Nah, ini. Ya. Ataupun untuk menjumlahkan juga yang ini, ya, minggu kedua, 3, dan keempat, kita bisa menggunakan yang ada di menu ribbon, yaitu auto sum. Oke, seperti ini. Ya. Juga sama, kita tinggal auto sum saja untuk menjumlahkan total unit yang terjual per minggu. Nah, lalu di sini juga untuk total harga terjual per minggunya sama, kita tinggal menggunakan rumus auto sum saja, tinggal diperbaiki. Kalau misalnya ada yang kurang pas, nah seperti ini, ataupun bisa tinggal copy paste saja. Nah, seperti ini. Begitupun untuk yang ini, berarti kalau yang ini untuk total unit terjual. Nah, ini dari masing-masing minggu sama dengan sum kurung buka, klik yang ini, lalu kita blok juga untuk, ini unit ya, unit buat yang ini, lalu minggu kedua unit yang ini juga, kelima, nah ini minggu keempat juga ini, kurung tutup, enter. Begitupun untuk total harga terjual sama dengan sum
ini 1, 2, 3, 4, lalu kurung tutup untuk penggunaan rumus daripada sum itu sendiri. Ini tinggal copy cell. Ya. Oke, seperti ini untuk pembahasan, yaitu yang pertama rumus sum. Baik, yang selanjutnya setelah rumus sum, ada juga yang kedua, yaitu adalah sum if, ataupun gabungan daripada rumus sum dengan rumus if. Nah, berarti di sini ketika akan menghitung total dari sebuah data, ya, itu pasti dilakukan pengujian terlebih dahulu untuk kriteria data tersebut. Ya. Nah, untuk rumus ataupun sintak daripada rumus sum if ini adalah sama dengan sum if kurung buka rank, kriteria, dan juga sum rank. Nah, kalau yang ini opsional ya, tergantung dari data yang akan dihitung. Untuk rank itu sendiri, ya, rank adalah data utama yang akan diuji. Jadi yang pertama kita uji dulu data tersebut, ya. Jadi range dulu, lalu yang selanjutnya adalah kriteria. Nah, kriteria adalah argumen yang akan diujikannya, ya, dari range tersebut. Lalu yang terakhir, untuk yang lebih lengkapnya itu untuk opsionalnya menggunakan sum rank, yaitu variabel opsional jika variabel didefinisikan daripada nilai total yang dihitung dari range variabel. Oke, untuk rumus sum if kita bahas saja untuk di contohnya di Microsoft Excel. Baik, di sini kita lanjutkan kembali untuk data penjualan handphone yang sudah ada di Microsoft Excel. Untuk nomor 2 yang ditanyakan adalah total harga terjual yang jumlah harga per minggunya itu lebih besar dari 10 juta. Oke, di sini sudah disiapkan kolomnya, berarti ini total harga terjual yang lebih dari 10 juta untuk per minggunya. Nah, berarti di sini menggunakan rumus daripada sum if. Oke, sama dengan berarti sum if kurung buka range yang akan diuji adalah ini, ya, yang harga per minggunya lebih besar daripada 10 juta. Kita blok range-nya dulu, lalu kriterianya adalah lebih besar dari 10 juta. Kita buatkan kriteria, ingat untuk kriteria kalau itu berupa operasi aritmatik ataupun logika dan sebagainya, itu harus diapit dengan tanda kutip 2. Oke, berarti lebih besar dari 10 juta. Nah, seperti ini. Lalu koma, ya, seperti ini, koma, kalau misalnya ditanyakan yang lain lagi, tetapi di sini hanya total harga terjual yang jumlah harga per minggunya lebih dari 10 juta. Kita nggak usah menggunakan sum rank lagi. Berarti cukup seperti ini, kurung tutup, enter. Nah, ini totalnya berarti 134.690. Oke, kita lihat apakah betul seperti ini. Yang lebih dari 10 juta. 1, lalu 2, 3, 4, 5, ini enggak termasuk. 6, 7, 8. Nah, kita bisa lihat 134.690.000. Berarti betul, yang ini adalah total harga terjual lebih dari 10 juta. Oke, saya ulangi lagi ya. Sama dengan sum if kurung buka range-nya yang ini, koma, lalu kriterianya itu lebih dari 10 juta. Nah, kutip lagi, kurung tutup. Nah, ini juga sama. Oke, tinggal copy paste daripada rumus tersebut. Oke, ini untuk rumus sum if tanpa menggunakan sum rank untuk opsionalnya. Nah, kita lihat lagi untuk nomor 3. Total unit terjual yang jumlah harga per minggu lebih besar dari 10 juta. Bedanya dengan nomor 2 yang ditanyakan adalah total unit yang mana
jumlah harganya itu lebih dari 10 juta. Oke, berarti di sini masih sama menggunakan rumus sum if, kurung buka, range-nya, ingat kriterianya yang lebih besar dari 10 juta. Berarti range-nya masih yang ini, koma, yang lebih besar dari 10 juta, koma, tapi yang ditanyakan adalah total unit. Berarti di sini butuh ditambahkan lagi yaitu sum rank-nya. Yang akan dijumlahkannya mana? Yang ini. Untuk total unitnya. Kurung tutup, enter. Nah, ini berarti 55 unit ya. Untuk yang total unit terjual lebih dari 10 juta. Kita cek kembali. Oke, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, ini enggak termasuk, 6, 7, 8. Nah, di sini juga terjelas ya 55. Berarti rumus yang ini betul. Oke, saya ulangi lagi. Yang kedua kalinya sama dengan sum if, kurung buka, lalu range daripada kriteria untuk pengujiannya, koma, yaitu lebih besar daripada 10 juta, kutip lagi, koma, yang dijumlahkan adalah range unitnya ataupun sum range-nya. Kurung tutup, enter. Seperti ini. Oke. Ini tinggal copy paste rumus saja sama. Oke, itu. Itu untuk rumus sum if. Baik, itu untuk pembahasan rumus sum if-nya. Yang selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, yaitu rumus sum if s. Ya, ini digunakan untuk menghitung total data dengan melakukan lebih dari satu kriteria. Jadi kalau tadi adalah satu kriteria menggunakan sum if, nah untuk sum if yang bertingkat ataupun disebut dengan sum if s, itu menggunakannya rumusnya yang ini. Dengan sintak daripada sum if s adalah seperti ini. Sama dengan sum if s, kurung buka, sum rank, koma, kriteria rank ke-1, lalu kriteria 1. Ya. Lalu selanjutnya, koma, untuk ada kriteria lagi, berarti kriteria rank kedua, koma, kriteria kedua, dan seterusnya. Itu untuk yang namanya rumus daripada sum if s. Oke, kita akan lihat lagi di contohnya di Microsoft Excel. Oke, di Microsoft Excel masih sama untuk data penjualan handphone. Yang ini, kita lihat lagi yang ditanyakan untuk contoh soal yang ini adalah nomor 4, yaitu total unit terjual di toko A. Nah, berarti total unit terjual di toko A dari minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, dan minggu ke-4. Oke. Ya, ini total unitnya yang terjual di toko A. Nah, berarti di sini kita sudah memiliki yang namanya total unit terjual. Tetapi di sini ini toko A, ini juga toko A. Nah, berarti kita butuh yaitu rumusnya menggunakan rumus sum if. Nah, sama dengan berarti di sini sum if s, kurung buka, sum rank-nya yaitu adalah yang ini ya, koma, kriteria rank-nya adalah yang ini ya, kriteria rank satunya kita akan melihat yang toko A ini, koma, kriterianya adalah sama dengan yaitu toko A, kurung tutup. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah 87. Oke, kita lihat ya, apakah betul 87 toko A. Yang ini toko A 1, 2, 3, dan juga 4. Nah, totalnya adalah 87. Betul. Ya. Lalu kita lihat lagi untuk yang nomor 5, total unit terjual di toko A, nah, oleh sales junior. Nah, berarti masih sama menggunakan rumus sum if s,
ya, yaitu total unit terjual di toko A, ya kan, tapi yang status salesnya adalah junior. Oke, sama dengan sum if S kurung buka, lalu di sini adalah sum rank-nya yang ini, koma, kriteria rank 1 adalah berdasarkan toko, yang mana tokonya adalah sama dengan toko A, koma kembali, lalu kriteria rank 2. Rank 2-nya adalah status sales-nya. Ya, status sales-nya, koma, ini adalah junior. Nah, berarti kita ketikkan di sini adalah junior. Kurung tutup. Enter. Nah, hasilnya adalah 36. Oke, kita cek kembali ya. Yang toko A junior 1, lalu ada lagi nih. Ya, 2. Nah, berarti 17 dengan 19 totalnya adalah 36. Nah, yang inilah 36. Jadi kita tinggal hitung saja menggunakan sum if S. Baik, itu saja untuk penjelasan daripada rumus sum, dimulai dari rumus sum, sum if, dan juga sum if S, dan juga latihan tentang penggunaan rumus tersebut. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk di Microsoft Excel. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.